Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat para sahabat kami di dunia mualaf. Semoga semuanya dipastikan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini, kami membicarakan tentang 3 mualaf yang telah menjadi tamu istimewa dalam agama Islam, dengan berbagai alasannya yang sangat masuk akal. Ada di antaranya, demi jadi mualaf, bahkan rela terpisah dengan ayahnya hingga meninggal dunia. Seperti apakah ketiga mualaf tersebut? Simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama ini, kisah seorang wanita mualaf, namanya Ibu Dea. Ia berpindah dari kepercayaan Kristen yang dianut kedua orang tuanya, menjadi seorang mualaf, bermula ketika ada perjanjian lama dan baru dalam kepercayaannya dulu. Saat itu Ibu Dea mencari tahu mengapa sesama umat tetapi berbeda-beda yang diajarkannya. Banyak pertanyaan di benak Ibu Dea, tetapi pemuka agamanya banyak yang tidak bisa menjawab pertanyaannya tersebut. Setelah dia dan orang tua pindah ke Bekasi, bertemu seorang ibu yang beragama Islam sering mengaji dan sholat, lalu ia meminta kepada ibunya untuk ikut ke masjid. Ikut gak? Tetapi saya non-muslim, ucapnya kala itu, seperti dikutip dari salah satu kanal YouTube Rabu tanggal 11 Oktober tahun 2023. Saat ikut ibu tersebut, dia banyak diajarkan tentang agama Islam. Ia selalu kepikiran tentang Islam sampai mencari tahu lebih dalam tentang ajarannya. Lalu hal yang membuat Ibu Dea mantap menjadi mualaf, yaitu ketika ada ajaran wanita, yang mana seorang wanita sedang haid tidak boleh beribadah. Ini berbeda dengan kepercayaannya dulu yang dibolehkan beribadah di tempat ibadah. Setelah masuk Islam, Ibu Dea dijauhkan, dan dibenci oleh keluarga serta saudaranya. Tetapi, ada satu adiknya yang ikut menjadi mualaf. Sang adik sampai bertanya, mengapa ujiannya banyak sekali? Sampai kartu keluarga dan ijazah saja ditahan, tidak boleh diambil, niatnya agar tidak bisa ngapa-ngapain di Jakarta. Tapi, Masya Allah, diberikan jalan kemudahan melalui suami, beber Ibu Dea. Sebelum adiknya mualaf, dia menjaga sang bapak yang sedang sekarat kala itu. Si adik memohon agar Ibu Dea ini pindah lagi ke kepercayaan dulu dan meninggalkan Islam. Tetapi Ibu Dea tetap ingin di Islam dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendoakan yang terbaik untuk sang bapak yang sedang sakit. Sampai akhirnya bapaknya meninggal dunia. Namun, Ibu Dea tidak dapat ikut memakamkan sang bapak karena larangan keluarganya. Yang kedua ini, perjalanan seorang mualaf. Kisah ini menjadi inspirasi buat kita. Mualaf ini bernama Yvonne Ridley. Ia merupakan seorang jurnalis asal Inggris yang pernah ditahan Taliban. Ia merupakan pegiat media dan aktivis terkenal dunia. Akibat penangkapannya oleh Taliban pada 2001 di Afghanistan, Yvonne Ridley berpindah agama ke Islam. Setelah bebas, suaranya lantang menentang Zionisme atau gerakan nasionalis Yahudi internasional yang bertujuan menghasilkan sebuah negara Yahudi di wilayah Palestina. Ridley lahir pada tanggal 23 April tahun 1958 dan bekerja untuk Press TV, saluran berita berbahasa Inggris yang didanai oleh Iran. Pada 2001, Ridley sempat ditangkap kelompok Taliban saat melakukan liputan di Afghanistan. Dikarenakan visanya ditolak, dia masuk ke Afghanistan dengan menyamar memakai burka. Ridley masuk Afghanistan dengan tujuan melihat kehidupan sebenarnya masyarakat di sana. Namun, berujung ditahan selama 11 hari karena dituduh melakukan mata-mata, karena saat itu salah satu tentara Taliban melihat kamera yang dibawa Ridley. Keputusan saya untuk masuk Islam dipicu dengan banyak cara. Oleh penangkapan dan penahanan oleh Taliban. Pengalaman itu mengarahkan saya pada jalan yang awalnya sekadar kegiatan akademik, namun menuntun saya pada perjalanan spiritual, ujarnya. 2 tahun setelah dibebaskan oleh Taliban, Ridley menjadi seorang mualaf dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Saat ini Ridley menetap di Jedburgh, Skotlandia. Ini tempat yang jauh dari keramaian agar ia bisa menulis buku mengenai sosial politik dunia. Yang ketiga ini, ia dulunya suka mengolok-olok Muslim. Setelah ini bule cantik dapat hidayah dan mantap masuk Islam. Kisah mualaf cantik asal Kanada bernama Jess. Ia memiliki pengalaman spiritual yang inspiratif hingga mendapat hidayah dan mantap masuk Islam. Sebelum menjadi mualaf, Jess tergolong cukup taat di kepercayaannya dulu. Setiap hari Jumat dan Sabtu, dia selalu pergi ke tempat ibadah dan tergabung dalam kelompok remaja keagamaan. Lingkungan di sekitarnya seperti keluarga hingga tetangga sangat berpengaruh terhadap kehidupan Jess kala itu. Bahkan, tetangganya sering menjemputnya untuk beribadah bersama. Ketika memasuki kelas 8, saudara laki-lakinya yakni James memutuskan masuk Islam. Jess dan keluarganya sering memanggil saudaranya itu dengan sebutan Abdullah. Saya ingat ketika melihatnya sholat,
Kami sering mengolok-oloknya dengan berkata, pergi dan sholatlah dengan karpet, sajadah ajaib, ungkap Jess, seperti dikutip dari salah satu kanal YouTube. Ia juga sering mengajak saudaranya itu berkelahi. Namun, James memilih diam dan mengalah agar tidak ada yang tersakiti. Namun di balik itu semua, sebenarnya kehidupan Jess sangat sulit. Di usia yang masih muda dia harus terpisah dengan James atau Abdullah yang merupakan saudara satu-satunya. Kemudian James dan Jess berpisah, masing-masing diasuh oleh orang tua angkat yang berbeda. Orang tua angkat Jess kala itu berbeda keyakinan. Ia pun memutuskan tidak ikut ke tempat ibadah orang tua angkatnya tersebut. Saya hilang kontak dengan Tuhan, tapi masih tetap merasa takut kepada Tuhan, beber Jess. Sementara James masih tetap istiqamah dengan ajaran Islam. Sementara Jess tidak mengetahui tentang Islam, namun tetap menerima kehadiran James karena dia adalah saudaranya. Jess mengatakan perlahan beberapa tahun kemudian keluarganya satu persatu menjadi mualaf. Ia pun menerima kehadiran keluarganya yang kini beragama Islam. Detik-detik dirinya mualaf. Pada suatu hari saat Jess sudah hidup mandiri dan terpisah dari keluarga angkatnya, ia mengatakan setelah itu kehilangan arah, karena tidak tahu harus bagaimana. Beberapa waktu kemudian, akhirnya hatinya dan memutuskan menjadi mualaf, seperti James adiknya yang sudah lebih dulu masuk Islam. Saya akhirnya luluh dan mulai menangis. Ajari saya, Islam, lebih banyak, pungkasnya. Terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Saat ini sudah banyak orang di seluruh dunia telah mempromosikan pemahaman agama dalam beberapa tahun terakhir, terutama agama Islam. Meskipun keyakinan itu berasal dari Jazirah Arab, namun telah menyebar pesat kepada seluruh penjuru dunia. Semua agama di dunia adalah pondasi moral dan kepercayaan yang membentuk masyarakat dengan cara yang positif. Dan faktanya Islam memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah sosial seperti rasisme, ketidaksetaraan dan perbedaan gender. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.